saya sih melihat ini apa ya, ya receh gitu. Jadi ingin menunjukkan kuasa kepada orang kecil, rakyat kecil, hanya kepada security gitu. Ya memang ya pasti kalah lah security itu. Dia tidak bisa melawan itu. Tapi tidak berani misalkan tunjukkan kejumawaan kepada mereka yang selama ini misalkan mencuci uang di Kementerian Keuangan yang nilai kerugiannya ya luar biasa besar. Total dari dana cuci uang yang baru-baru ini sampai hari ini masih diramaikan oleh masyarakat kan sampai mencapai 349 triliun rupiah. Tindakan ketiga petugas AFSEC tersebut dinilai menurut Angkasa Pura II bisa mengganggu keamanan. Bahkan bisa saja mengganggu keselamatan penerbangan. Jauh banget ya perkiraannya gitu. Pihak Angkasa Pura II pun langsung memberikan sanksi berat. Main-main nih, ketiga petugas AFSEC tersebut dipecat dari jabatannya. Apakah Fikri ini satu kelompok sama Denny Siregar dan Hussein Syihab? Yang benci Habib Bahar sampai sebegitunya. Apakah kalian juga Syiah? Apakah karena satu kelompok Syiah? Apa karena Syiah? Karena sakti betul. Sakti betul. Ya, yang benci Habib Bahar itu kan ketahuan Hussein Syihab kemarin. Ya, Denny sering itu, Denny. Ya, dan ini langsung direspon sama si Fikri nih. Nih, langsung direspon sama si ini. Langsung pecat. Yang video ini bukan pelanggaran pidana sayang. Mana pidananya begini? Apa pidananya orang turun dari pesawat begitu juga nggak ganggu juga dipecat? Apakah karena buat yang di Bandung komentar di bawah ya? Apakah kalian pernah lihat orang ini? Ini menurut informasi di Bandung. Apakah karena sama-sama Syiah sayang? Apakah begitu? Nggak tahu juga gue. Apakah karena Hussein Syihab itu diduga Syiah, Denny Siregar diduga Syiah? Ini mikir, apakah ini ada hubungannya dengan itu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri Anta Berantah ya. Keren bos. Tentang masih seputar tentang Habib Bahar ya, pemecatan tiga petugas atau pegawai AFSEC ya. Nah, ini dipecat oleh Fikri Satari ya, yang sempat komen di akunnya Denny Siregar ya. Ini ngapain cium-cium tangan segala? Oh siap bos, langsung saya pecat. Waduh, gile keren itu komisaris ya, mantap. Perilaku komisaris ini akhirnya mendapat ganjaran yang setimpal ya dari netizen ya. Memang kalau netizen 62 ini keren banget ya. Langsung cepat tanggap, luar biasa. Dikutip dari democracy.id, perilaku komisaris Angkasa Pura yang pecat 3 AFSEC dibongkar netizen. Gila juga ini demenannya titik-titik baca sendiri ya. Kalau saya bacain bahaya, nanti bisa kena delik UITE. Wih, gile gambarnya, fotonya ini orang keren banget ya. Mungkin masih turunan Feng Shui kali ya. Dari democracy.id, hanya karena menjemput pengawal dan mencium tangan Habib Bahar bin Smith, 3 petugas aviation security AFSEC Bandara Soekarno-Hatta dipecat PT Angkasa Pura II Persero ya. AFSEC itu berarti Aviation Security ya. Komisaris Angkasa Pura II akun @Vicky Satari yang juga balik pemecatan 3 AFSEC itu langsung diajar netizen ya. Allah Maha Adil, ternyata perilaku komisaris Angkasa Pura yang telah memecat karyawan AFSEC punya perilaku nggak beradab. Azab Allah memang benar adanya ya. Habib Bahar bin Smith dizolimi langsung dibalas kontan dengan aib Vicky Satari. Makanya bang, kalau nggak punya kalau punya aib tuh yang boya di sebelum berbuat sesuatu itu ya ditutup-tutupin dulu ya. Kita semua juga punya aib sama.
Tapi alhamdulillah ya, foto-foto lama ya udah sempet hapus, akun-akun udah dihapus total, nggak ada jejak digital, alhamdulillah. Tweet akun Twitter oposisi Istana @abangrudi21 Senin 3 April 2023 hari ini ya. Dalam tweetnya, akun oposisi Istana @abangrudi21 menyertakan tangkapan layar di mana ternyata akun @Vicky Satari terciduk nge-like video. Titik-titik ya. Gila juga ini demennya video titik-titik ya, komen akun Raja Julid 1996. Keren akun-akunnya. Memang netizen 62 ini salut lah saya ya, kalau untuk membongkar hal-hal yang tidak beradab seperti ini. Akibat nonton video titik-titik jadi otaknya lemot dan perilakunya tidak bermoral. Sentil akun @emberplastik19 ya. Akun ini keren-keren nama-namanya ya. Oposisi Istana @abangrudi21 ya. Allah Maha Adil ya. Ini akunnya tadi ya. Ternyata perilaku Komisaris Afsek Angkasa Pura telah memecat karyawan Afsek punya perilaku nggak beradab ya. Nah ini dia ya, lihat satu-satu dia akunnya dibongkar. Pantesan perilakunya sangat gila ya, plus 18 plus gila. Nih tulisannya udah jelas ya. Dia jadi bos Purwa ya, kenal sama Doi Mbak punya Cawalkot ya. Kota Bandung staf. Waduh, ternyata pecandu titik. Tuh bagus Vicky Satari. Waduh. Bung, kalau punya akun sempet nge-like begitu nggak udah coba boya. Aduh. Dari Denny Budiman ya, Martir Demokrasi ya. @Martir Demokrasi ya. Sesuai janji kita bongkar siapa sebenarnya @Vicky Satari ya. Dialah Vicky yang ramai di jagat media setelah dirinya ikut komen di akunnya @Denny7 ya. Soal 3 petugas Bandara Suta yang salim ke HBS dan langsung dicompot. Vicky adalah jongosnya @Erick Thohir. Waduh. Rangkap jabatan 1. Staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM. 2. Komisaris Angkasa Pura II. Wah, berarti memang posisi-posisi pejabat ini diisinya begini-beginian orangnya. Orang-orang seperti ini nih, aduh menghancurkan negara ya. Gampang banget kayaknya. Coba lo urus itu yang korupsi ya. Pencucian uang, koruptor, lo urus dong, lo komenin, aduh lo atau lo pecat gitu, aduh bahaya. Rangkap jabatan rentan konflik kepentingan, melanggar undang-undang pelayanan publik, pecat Vicky Satari ya. Aduh guys, nggak habis-habis ternyata urusan negara ini. Ternyata dibalik itu semua pejabat-pejabatnya bermental seperti ini dan statusnya seperti itu dan jejak digitalnya jelek-jelek semua ya. Baik guys, netizen aja silahkan membongkar. Nah berikut ada komentar dari Bung Ahmad Kozinudin. Nah, silakan Bung Ahmad Kozinudin komentarin ini tentang 3 aviation security yang dibongkar yang dipecat oleh Vicky Satari. Silakan Bung Ahmad Kozinudin. Kita tentu tidak ingin orang yang tidak bersalah kemudian diberikan sanksi. Kita tidak ingin pemberian sanksi sebenarnya bukan karena alasan tertentu yang disampaikan, melainkan karena alasan yang lain, dan seringkali alasan tertentu itu disampaikan hanya jadikan dalih untuk menyembunyikan alasan yang lain. Saya ingin bicara tentang hari Jumat yang lalu, hari Jumat kemarin bukan yang lalu, hari Jumat baru saja kemarin, ketika Habib Bahar bin Smith sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dia kemudian dijemput oleh 3 muridnya yang mengaji kepada dirinya. Dan kebetulan muridnya ini bekerja sebagai security di bandara, di unit Aviasek ya, Avia Security. Dan memang kedua murid-muridnya ini mengantarkan Habib Bahar dari sejak penjemputan sampai ke terminal kedatangan. Memang terlihat murid Habib Bahar bin Smith, sebagaimana kita ketahui, Habib Bahar itu terbiasa mengajarkan akhlak kepada murid-muridnya, dan di antara akhlak yang selalu menjadi ciri khas dari Habib Bahar bin Smith adalah ikhtiram, penghormatan seorang murid kepada gurunya dengan mencium tangannya. Kabar ini viral, didiskusikan oleh banyak netizen dan termasuk juga para buzzer ya,
yang kemudian mempersoalkan kenapa security seolah-olah memberikan perlakuan khusus kepada Habib Bahar bin Smith. Mungkin saja mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa sebenarnya ada hubungan khusus antara security ini dengan Habib Bahar. Jadi bukan sekedar karena mengagumi Habib Bahar, tapi security ini ternyata adalah murid Habib Bahar bin Smith. Bagaimana hal itu disampaikan oleh Refli Harun pasca kejadian, menurut Refli dirinya dihubungi oleh Habib Bahar bin Smith dan Habib Bahar menceritakan bahwa ketiganya sebenarnya adalah muridnya dan tentu saja ya Habib Bahar menyayangkan kenapa tindakan seorang murid yang memberikan penghormatan kepada gurunya kemudian berujung dengan sanksi pemecatan. Pihak P2, Angkasa Pura II memberikan klarifikasi bahwa pemecatan itu katanya dilakukan karena adanya pelanggaran berat, karena ketiga anggota security dari Aviasek ini meninggalkan tempat kerja tanpa melapor kepada atasannya dan kemudian langsung diberikan sanksi pemecatan. Nah, saya tidak tahu apakah aturan atau peraturan kerja yang berlaku seperti itu. Biasanya di dalam ketentuan peraturan hubungan industrial, baik yang keluar dari PP, peraturan perusahaan, atau kalau sudah ada serikat buruh, biasanya diberlakukan apa yang disebut dengan PKB, perjanjian kerja bersama. Biasanya proses pemberian sanksi kepada pegawai itu tidak langsung pemecatan. Karena fungsi pemberian sanksi itu sebenarnya bukan untuk menghukum, tapi sebenarnya lebih kepada mendidik. Makanya sanksi diawali biasanya ada teguran lisan. Kemudian kalau tidak berubah ditingkatkan menjadi teguran tertulis. Teguran tertulis itu biasanya terbagi menjadi SP1, SP2, SP3, surat peringatan 1, 2, dan 3. Dan memang ada juga yang sifatnya pelanggaran berat, tapi tetap saja pelanggaran itu tidak kemudian langsung berujung kepada proses pemecatan. Dan informasinya ini bukan tenaga kerja organik, artinya bisa saja hubungan kerja yang dibangun antara keduanya itu adalah menggunakan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau karyan kontrak. Nah, kalau karyan kontrak, pihak yang memecat ini punya kewajiban untuk menyelesaikan sisa masa kontrak yang disepakati. Misalnya kalau kontrak kerjanya 2 tahun baru berjalan 2 bulan, maka sisa kontraknya yakni 22 bulan harus dibayar gajinya cuma-cuma. Jadi tanpa kerja si pegawai ini mendapatkan gaji full, karena proses pemecatan itu, pemutusan hubungan kerja itu bukan kehendak pegawai tapi kehendak dari pemberi kerja. Tapi yang jelas ada semacam praktik kejumawaan ya. Kejumawaan kekuasaan, karena AP2 Angkasa Pura II ini kan BUMN jelas di bawah kewenangan penguasa pemerintah, dan kita tahu orang-orang yang sekarang ditaruh di BUMN baik direksi maupun komisaris rata-rata orang-orang yang pro kepada penguasa. Jadi bukan karena kemampuan, kapasitas atau keahlian sehingga dia mendapatkan posisi direksi atau komisaris, tapi lebih kepada hubungan kedekatan atau pernah punya pamrih dalam kontestasi politik, sehingga rata-rata ya jabatan-jabatan komisaris atau atau direksi BUMN itu sekarang tidak lagi menjadi jabatan profesional ya, tapi lebih menjadi jabatan politik. Jadi kalau jabatan politik menteri itu diisi oleh petinggi-petinggi parpol ya, aktivis-aktivis dari partai politik. Nah, kalau di BUMN itu khusus di komisaris dan direksi itu biasanya diisi oleh ya tim ses lah dulu yang pernah punya peran membantu proses pilpres, kemudian tim ses ini yang kemudian ya kompensasinya diantaranya ada yang diberikan posisi sebagai komisaris begitu. Dan kita tahu ada komisaris independen, dan biasanya komisaris independennya ditaruh. Ya misalkan posisi dulu ada Neni Wahid ya, anaknya Gus Dur itu di sebuah BUMN. Kemudian kita juga
ada anggota slang kalau nggak salah di sebuah BUMN juga. Itu semuanya kan kalau kita runut, kita rujuk, bukan karena track record dari sisi profesionalisme, kapasitas, kapabilitas di bidang usaha BUMN itu masing-masing, tapi kalau kita track ya ke belakang tentang peran daripada komisaris itu sehingga dia bisa mendapatkan jabatan, nah itu lebih kepada hubungan-hubungan yang membantu penguasa. Sama persis pada kasus sidang Gus Nur begitu. Sidang Bambang Tri dan Gus Nur, saat itu ada saksi namanya Mahmud Nurwindo. Mahmud Nurwindo itu konon teman dari Joko Widodo saat SMP. Begitu. Dia menjadi komisaris 2 kali ya di BUMN ya. Pertama komisaris di pupuk Gresik ya. Kemudian pindah ke pupuk Kujang gitu. Ketika kita tanya apakah pernah bergelut di industri perpupukan ya, jadinya petrokimia Gresik kalau nggak salah ya. Dia jawab dia tidak punya latar keahlian di bidang yang berkaitan erat dengan pupuk-pupukan gitu loh. Bahkan record dia terakhir itu justru berhubungan dengan perusahaan garment ya di Solo, Sritek, juga perusahaan punya Jokowi ya saat itu ya, apa perusahaan di bidang kayu itu ya. Jadi nggak ada prestasi dia tentang core yang dia geluti karena dia menjadi komisaris di pupuk Kujang gitu, tidak ada gitu. Jadi kita patut menduga ya itu karena peran dia dulu pernah menjadi teman Jokowi gitu. Entah apa yang membuat dia punya peran besar gitu, sehingga dia kemudian dapat kompensasi menjadi bisa menjadi komisaris. Kalau menurut versi Bambang Tri ya karena peran dia membantu ya Jokowi dalam menyebabkan berbagai masalah ya, di latar belakang pendidikan Joko Widodo, sehingga kompensasi uang, istilahnya uang tutup mulutnya lah menurut versi Bambang Tri ya, itu ya dikasih jabatan komisaris. Dan kita tahu ya komisaris-komisaris sekarang ya begitu. Nah hari ini bisa saja komisaris-komisaris yang ada yang Angkasa Pura ini ya merasa Habib Bahar bin Smith dianggap lawan rejim Jokowi. Oh ada karyawan PT Angkasa Pura di bidang security ini kok memberi perlakuan yang spesial gitu. Tanpa dia menggali lebih jauh atau mungkin juga tahu, saya tidak tahu, bahwa sebenarnya 3 security sebenarnya adalah murid dari Habib Bahar bin Smith. Dia corak tendensi kekuasaan kepada para ulama, khususnya ya mereka yang terbuka melaksanakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar kepada rejim itu terlihat sekali ya. Ya misalnya ke Habib Bahar bin Smith, juga kepada Habib Rizik, juga kepada aktivis-aktivis yang lain itu sama gitu. Jadi seolah-olah ini penjahat negara gitu, sehingga harus mendapatkan perlakuan super represif dari negara melalui berbagai lini. Jadi ya sayang sekali energi negara dihabiskan hanya untuk memusuhi rakyatnya sendiri, kira-kira begitu. Ya tentu saja pihak Angkasa Pura atau orang-orang yang terlibat dalam pemecatan 3 karyawan ini tidak mungkin akan menjelaskan kepada publik ya pemecatan itu karena Habib Bahar bin Smith itu lawan atau musuh Jokowi misalnya gitu, tidak mungkin. Karena Habib Bahar bin Smith itu selalu berseberangan dengan penguasa, tidak mungkin begitu. Karena ketaatan kepada Habib Bahar bin Smith itu konfirmasi bahwa dukungan kepada kelompok oposisi besar itu nggak mungkin ya, pasti dicarikan alasan-alasan yang kemudian didalihkan sebagai suatu pelanggaran berat begitu. Walau sebenarnya kalau dalam konteks hubungan industrial, karyawan ini juga bisa mengajukan pertama ke suku dinas tenaga kerja atau dinas tenaga kerja untuk melakukan pendaftaran ya perselisihan pemutusan hubungan kerja itu. Kemudian akan ada anjuran dari suku dinas tenaga kerja atau dinas tenaga kerja di mana dia bekerja begitu. Baru setelah anjuran itu keluar, apa anjuran itu, dan bagi pihak yang tidak puas baru melakukan gugatan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan
hubungan industrial di pengadilan negeri di mana domisili hukum dari perusahaan terkait itu berada. Kalau dia tinggal di Tangerang, ya pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri Serang, karena PHI di wilayah Provinsi Banten itu adanya di Serang. Kalau PHI di wilayah Provinsi Jawa Barat adanya di Bandung. Kalau PHI di wilayah Provinsi DKI Jakarta itu ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, memang perselisihan hubungan industrial itu pengadilannya satu provinsi hanya satu, gitu. Tidak di setiap wilayah hukum pengadilan negeri ada, hanya satu provinsi itu hanya satu begitu. Subscriber akad channel dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sih melihat ini apa ya, receh gitu. Jadi ingin menunjukkan kuasa kepada orang kecil, rakyat kecil, hanya kepada security gitu. Ya memang ya pasti kalah lah security itu, dia tidak bisa melawan gitu. Tapi tidak berani misalkan tunjukkan kejumawaan kepada mereka yang selama ini misalkan mencuci uang di Kementerian Keuangan yang nilai kerugiannya ya luar biasa besar. Total dari dana cuci uang yang baru-baru ini sampai hari ini masih diramaikan oleh masyarakat kan sampai mencapai 349 triliun rupiah. Gitu. Kalau mau unjuk kuasa, unjuk jumawa, tunjukkan kekuasaan tadi, jumawa tadi kepada mereka ya, yang maling duit negara, yang maling duit rakyat. Jangan tunjukkan kuasa kejumawaan hanya pada security. Jangan hanya berlagak sok kuasanya pada security. Tunjukkan jumawa kekuasaan itu pada mereka yang maling uang negara. Atau sebaliknya justru kekuasaan tadi mengabdi kepada mereka yang maling uang negara. Dan kemudian hanya menunjukkan jumawa kekuasaan tadi kepada rakyat jelata. Memang luar biasa ya keadaan di negeri ini sudah pada titik yang sangat memprihatinkan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan para ulama, gitu, para ustadz, para habaib itu seolah-olah ya dipahami negatif gitu loh. Mencium tangan habaib, ya memberikan ihtiram kepada habaib dipahami negatif gitu loh. Kemudian untuk melegitimasi ya agar mereka menjauh dari habaib ya diisolasi, dari pekerjaan dipecat, nanti cari dalih bukan karena itu tapi karena yang lain. Misalkan dalam kasus 3 security di Aviasek ya, Angkasa Pura ini didalihkan dipecat karena melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan tempat kerja tanpa lapor atasannya gitu. Ya sebenarnya masih di tempat kerja, itu masih di Angkasa Pura, cuman jalan dari dari Garbarata kalau nggak salah ya, penjemputan itu ya. Pokoknya dari terminal sejak datang dari pesawat sampai ke terminal kedatangan. Itu kan semuanya masih wilayah kerja, masih melingkupi wilayah kerja di mana security itu bekerja gitu. Ya kalau ada titik-titik kan memang tanggung jawabnya begitu gitu. Tapi ya ini karena jumawa kekuasaan ya mau mengasih pesan kepada yang lainnya, lu jangan ngikutin itu seperti itu, lu cium-cium tangan lagi ya seperti yang dilakukan 3 security ini, lu gue pecat, kira-kira begitu. Masya Allah, ini luar biasa. Tapi inilah kondisinya. Makanya saya khawatir ya cara-cara mengelola negara, termasuk mengelola BUMN seperti ini akan menghasilkan menghasilkan dendam generasi gitu. Nanti orang-orang yang terzalimi tadi kemudian memupuk dendam dan kemudian bisa saja tunggu ketika kekuasaan berganti, kalian gantian yang akan mendapat balasan dari kezaliman yang telah kalian lakukan, dan ini nggak ada selesainya gitu. Dan kalau masalahnya ya banyak lah, karena kita tahu memang di ujung kekuasaan yang hampir jatuh itu baik jatuh karena sebelum waktunya atau jatuh karena memang kontrak kerja kekuasaan itu udah selesai. Ini kan kontrak dengan presiden itu kan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kontraknya 5 tahun dan maksimum kontrak itu diperpanjang 2 kali. Dan November 2024 itu demi hukum kontrak PKWT kita dengan Presiden Jokowi itu berakhir. Presiden sudah tidak bisa lagi ya menjalankan amanah sebagai presiden karena sudah kontrak dua periode selesai.
Dan memang kalau sudah kuasa mau kehilangan kuasa itu kadang-kadang mengambil sikap yang tidak realistis gitu loh. Analoginya seperti ayam ya. Ayam itu kalau disembelih, tadinya kurang sehat ya, kalau disembelih itu gerakannya keras sekali. Lari ke kanan kemari gitu ya. Wah, kencang seperti ayam sedang bertarung gitu. Itu bukan menunjukkan ayam itu sehat, ayam itu lagi kuat gitu, tapi itu justru menunjukkan ajal dari ayam itu sudah dekat setelah disembelih tadi. Nah, kadang-kadang gerakan ayam tadi sudah nggak, bukan kadang-kadang ya, memang nggak karuan gitu. Dia hanya kabur sana sini, jadi seolah-olah lebih giras dari sebelumnya. Tapi ya sebenarnya sudah menjelang ajal. Nah, kekuasaan juga begitu. Kalau kekuasaan sudah dekat dengan ajal itu ya kadang-kadang tadi gerakannya seperti ayam yang disembelih tadi, seolah-olah giras, ya, seolah-olah punya power, tapi sebenarnya itu mengonfirmasi bahwa ajal kekuasaan semakin dekat gitu. Dan itu kita sabar saja menghadapi keadaan ini, karena selain kita diajarkan untuk terus amar ma'ruf nahi munkar, terus ikhtiar untuk melawan kezaliman, pada saat yang sama kita juga diajarkan sikap sabar, sikap tawakal, sikap yang ridho dengan ketentuan atau keputusan atau qada yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala kezaliman ini juga tidak mungkin berlaku tanpa izin dari Allah. Dari sisi itu tentu akan mengkompensasi sikap batin kita, sehingga kita juga ya enjoy saja menjalani semua dinamika ini. Toh kekuasaan ada usianya, ada ajalnya. Jadi dengan keyakinan itu kita juga menjadi semakin bersemangat untuk tetap terus menyampaikan amanah, amar ma'ruf nahi munkar, menyuarakan kebenaran dan tidak takut celahan orang-orang yang suka mencela. Oke, sahabatku sekalian, ramai beredar video viral di media sosial perihal petugas aviation security atau AFSEC Bandara Soekarno-Hatta yang terlihat menjemput dan mendampingi Habib Bahar bin Smith yang baru turun dari pesawat. Selain memberikan pengawalan kepada Habib Bahar bin Smith, ketiga petugas itu juga terlihat bergantian mencium tangan dari Habib ya, sebagaimana video yang viral, dan ini ternyata kemudian memancing beragam opini publik gitu. Ya layaknya ketemu ulama atau apa ya, cium tangan yang seperti juga sering kita lakukan dan kaum muslimin lakukan ya. Tak berselang lama, ternyata pihak Angkasa Pura II langsung buka suara. Dalam keterangan tertulisnya, pihak Angkasa Pura II telah memberikan sanksi berat, nggak main-main ya, pada 3 petugas AFSEC yang terekam dalam video tersebut. Aksi 3 petugas AFSEC yang melakukan pendampingan dan penjemputan itu disebut katanya tidak sesuai dengan standar operating prosedur bandara. Pihak bandara tak membenarkan sedikit pun tindakan dari ketiga AFSEC tersebut gitu. Dan tindakan ketiga petugas AFSEC tersebut dinilai menurut Angkasa Pura II bisa mengganggu keamanan. Bahkan bisa saja mengganggu keselamatan penerbangan. Jauh banget ya perkiraannya gitu. Pihak Angkasa Pura II pun langsung memberikan sanksi berat. Main-main nih, ketiga petugas AFSEC tersebut dipecat dari jabatannya. Berat sekali ini ya, sanksi yang diberikan itu. Kini muncul tudingan ada pihak yang sengaja menggoreng kasus ini hingga menjadi viral dan ramai jadi sorotan publik. Adapun sanksi pemecatan itu dinilai juga sangat berlebihan. Apalagi terkait masalah ini, pemandangan perlakuan khusus di bandara sejatinya ya juga banyak dilakukan pada yang lainnya. Pihak Angkasa Pura II yang memecat 3 petugas Bandara Soekarno-Hatta itu dinilai zalim dan sewenang-wenang gitu. Padahal sikap 3 petugas Bandara Soekarno-Hatta itu ya sebatas mencium tangan, layaknya menghormati seorang Habib dan mengawal Habib Bahar bin Smith. Tapi anehnya ini dinilai kacau gitu, dinilai pelanggaran gitu. Padahal ini bentuk takzim seorang murid kepada guru lah, layaknya kita menghormati, apalagi ini Habib ya, dzurriyyah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah prosedur terhadap tenaga kerja itu memang main pecat saja gitu? Padahal kesalahannya dinilai bukan masalah pidana.
Sehingga tidak boleh kemudian memperlakukan pekerja itu secara diskriminatif. Apa itu hanya karena gurunya sosok Habib Bahar bin Smith, cucu Nabi Muhammad SAW? Jika alasannya demikian, itu namanya ya selain dolim juga diskriminatif gitu. Kita berharap ada keadilan kepada 3 petugas AFSEK tersebut. Jangan sampai kemudian Angkasa Pura II melakukan tindakan ini karena kezaliman dan diskriminatif. Oke, sahabatku sekalian, semoga video ini nanti tersiar ke banyak tempat dan bisa memberikan trial by the press kepada Angkasa Pura II agar tidak memecat 3 pegawainya ini dengan secara zalim dan diskriminatif. Oke guys, ada berita beredar ya, luar biasa nih beritanya. Ya, viral jemput dan kawal Bahar Smith, 3 petugas Bandara Suta dipecat. Waduh. Dan ini membuat ya Aziz Yanuar ya, pengacara, salah satu pengacara Habib Bahar itu berkomentar, ada diangkat di Persuasi. 3 petugas Bandara Suta dipecat karena kawal Habib Bahar. Aziz Yanuar zalim cari muka. Iya, tapi nanti kita bongkar pelan-pelan ini guys. Kita baca dulu ini pelan-pelan. Ya ada kok, ada. Ini ada hubungannya sama Denny Siregar kayaknya. Tapi nanti kita baca satu-satu supaya kita itu mereaksi dengan akal sehat guys. Ya, runut dengan akal sehat satu-satu. Dengerin nih. Ya, kita baca dulu. Jakarta 31 Maret 2023. Beredar video viral petugas Aviation Security AFSEK Bandara Soekarno-Hatta menjemput dan mendampingi Bahar bin Smith yang baru turun dari pesawat. Tak hanya mengawal, ketiga petugas terlihat bergantian mencium tangan Habib Bahar bin Smith. Nggak ada yang salah itu. Nggak ada yang salah. Be aja gitu. Ulama-ulama lain juga banyak. Masa orang cinta nggak boleh. Kemarin ada Alfred masuk bandara malah. Iya, kalau cium tangan oligarki nggak boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Lebay. Ini ada kelompok-kelompok yang memang nggak suka sama Habib Bahar, tapi nanti kita bongkarnya nanti. Ada hubungannya sama Denny Siregar dan kelompoknya. Lihat nih. Ketiga orang AFSEK tersebut diberikan sanksi berupa pemecatan. Hal tersebut diketahui saat Komisaris PT Angkasa Pura II yang juga merupakan staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif Tubagus Fikri Cikara Satari saat menjawab unggahan Instagram Denny Siregar. Pada kolom komentar Instagram Denny Siregar, akun Fikri Cikara Satari, Vika Satari mengatakan sudah langsung diberhentikan bang. Denny Siregar, 3 AFSEK on organic outsource, godaan puasa pisannya. Nah ini ada nih. Tuh. Ya. Jadi ini gara-gara Denny Siregar ngomong begitu langsung dipecat sama si siapa ini namanya nih, Fikri Cikara Satari nih ya. Langsung dipecat. Dan dia itu staf khusus menteri. Staf khusus menteri. Oh iya, boleh rangkap jabatan sih, lupa gue. Iya. Terkait hal tersebut, Aziz Yanuar SH, pengacara Habib Bahar bin Smith, memberikan tanggapan. Jika itu benar sakti, betul buzzer-buzzer ini ya, kata Aziz saat dihubungi redaksi Persuasi.id pada hari Jumat 31 Maret 2023. Iya sakti, Denny Siregar ini sakti, serius. Tapi saktinya gue bisa rada nebak sih. Tapi nanti ya, kalian tonton aja dulu nih. Kalian ini, insya Allah di akhir ada kelihatan kok. Ya. Terhadap mereka yang khidmat terhadap gurunya direspon dengan dahsyat dari alasan berlebihan macam membahayakan keamanan hingga pemberhentian. Itu memang AFSEK-nya tukang parkir pesawat kah hingga sebegitu membahayakan jika sebentar khidmat sama gurunya, kata Aziz. Iya, kalau memang orang itu nganggap Habib Bahar itu gurunya dan mau menghormati, kenapa sih ya? Baper amat lu, Den. Den ini pernah posting juga Habib Bahar lagi megang kepala muridnya di Twitternya ya. Itu dijadiin masalah sama Den itu. Gue cari postingannya nggak ada sih. Pernah lihat gue kalau nggak salah ya. Iya, dijadiin masalah. Dia lupa tuh ada yang minum kakinya Bu Mega, minum air cucian kakinya Bu Mega, nggak ada masalah juga, nggak pernah komentar. Syiah itu sama malah tai gurunya. Iya. Dan ini kan kalau nggak salah Syiah juga ya. Yang benci Habib Bahar ini Denny Siregar itu Syiah katanya. Terus Hussein Syihab Syiah, ya kan? Apakah ini ada hubungannya dengan Syiah itu? Oh, nantilah kita baca dulu. Terhadap buzzer-buzzer itu, SM of Branch Communication dan Legal Bandara Soekarno-Hatta cari muka betul, ungkap Aziz yang sekali melakukan advokasi terhadap sejumlah ulama aktivis tersebut. Kita balik tanya ke Perumahan Angkasa Pura II itu. Memang seperti itu protap pelanggarannya atau lagi cari muka itu yang bicara dan ambil tindakan ke petugas-petugas AFSEK itu lanjutnya.
Bisa jadi karena satu kelompok, Bang Ajis. Ya, bisa jadi karena satu kelompok. Aziz menuturkan, belum ada rencana lanjutan soal itu. Tapi kami doakan dan harapkan tidak perlu ada pemecatan, cukup diperingatkan. Mereka itu takzim sama guru. Jika Anda keberatan mereka takzim sama guru, lalu Anda memang bisa seperti ini. Didikan siapa? Guru juga kan. Jangan sombong dan lebay. Berlebihan itu kalau sampai ada pemecatan itu namanya selain zalim juga diskriminatif, ujar Aziz. Iya, karena memang banyak tokoh yang disambut begitu di bandara itu banyak. Banyak, Ustaz Abdul Somad ada. Ya, Habib Lutfi ada. Banyak. Nggak cuma Ustaz, nggak cuma ulama. Nggak cuma Ustaz, nggak cuma ulama. Kalau ada penyambutan begitu biasa aja. Tapi ini Denny kan yang biasa benci Habib Bahar dulu kan Husain Shihab dari kelompok Syiah. Kalau nggak salah ya. Terus Denny ini kan Syiah juga. Dan langsung direspon sama si Fikri tadi namanya ya. Jika Anda keberatan, bentar. Prosedur terhadap tenaga kerja bukan seperti itu, main pecat. Itu namanya sewenang-wenang dan betul-betul zalim. Kesalahan mereka bukan pidana, tidak boleh demikian seharusnya, tegas Aziz. Dirinya pun bertanya apakah hal ini dikarenakan karena sosok Habib Bahar bin Smith. Nah itu. Jadi guys ya, memang sosok Habib Bahar ini membuat gerah. Ya, ini pernah kok itu posting Habib Bahar megang kepala muridnya itu dibilang apa, dan captionnya ada tuh. Nggak, intinya kok merasa sedih kenapa begitu sama orang mentakzimkan Habib Bahar jadi masalah. Padahal Denny lupa ya, ada tuh yang minum air cucian kaki Bu Mega kan ada ya, tapi nggak pernah ngomong. Dan Denny ngomong begini, ya, itu langsung direspon sama si Fikri nih, itu ya, itu sudah langsung diberhentikan, langsung. Itu pelanggaran pidana dari mana? Nah, ini ya buat orang Bandung nih, Fikri ini lama di Bandung sebenarnya. Kalau nggak salah ya Fik ya. Nih orangnya nih. Kayak pernah tahu. Apakah Fikri ini satu kelompok sama Denny Siregar dan Husain Shihab? Yang benci Habib Bahar sampai sebegitunya. Apakah kalian juga Syiah? Apakah karena satu kelompok Syiah? Apa karena Syiah? Karena sakti betul. Sakti betul. Iya, yang benci Habib Bahar itu kan ketahuan Husain Shihab kemarin. Denny sering itu, Denny. Ya, dan ini langsung direspon sama si Fikri nih. Nih, langsung direspon sama si ini. Langsung pecat. Yang video ini bukan pelanggaran pidana sayang. Mana pidananya begini? Apa pidananya orang turun dari pesawat begitu juga? Nggak ganggu juga. Dipecat. Apakah karena buat yang di Bandung komentar di bawah ya? Apakah kalian pernah lihat orang ini? Ini menurut informasi di Bandung. Apakah karena sama-sama Syiah sayang? Apakah begitu? Nggak tahu juga gue. Apakah karena Husain Shihab itu diduga Syiah, Denny Siregar diduga Syiah? Ini mikir, apakah ini ada hubungannya dengan itu? Yang tahu informasinya, tapi kita akan dapat informasinya si Fikri. Ini akunnya ini Vicky Satari nih. Vicky Satari ini kita akan dapat informasinya pelan-pelan, insya Allah kita dapat. Dan ya buat Vicky Satari nggak usah lebay deh ya, masa begitu aja dipecat. Tapi mudah-mudahan ada langkah hukum ya supaya bisa. Nggak pantas dipecat, masa begitu dipecat ya. Orang cium tangan begitu nggak ganggu jalannya penerbangan juga. Nah, Den lu sakti Den, serius sakti banget Denny Siregar. Dah gitu aja guys dari gue ya.